将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1489. Apa yang dilakukan manusia sepertimu yang mencoba mempelajari beberapa teknik penguburan? Anda tidak dapat mengolahnya sama sekali, terutama metode jenis ini. Meskipun kekuatannya pasti sangat hebat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Obat abadi mengejek Si Hao. Namun, kebetulan prasasti perunggu ini melayang tepat di depannya, berbagi karma dengan Si Hao. Jadi bagaimana dia bisa menyerah karena apa yang dikatakan obat abadi? Dia segera memarahinya, menyuruhnya menjelaskan apa yang dikatakannya. Selain itu, dia mulai mengingatnya dengan cermat. Bahkan jika dia tidak mengenali karakter-karakter ini, dia harus benar-benar mengukirnya dalam pikirannya. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, tulisan suci ini benar-benar tidak berguna bagi Anda. Tahukah Anda syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat dibudidayakan? Anda harus menjadi seorang satria mayat hidup, apalagi Anda harus dikubur di tanah pemakaman paling langka setidaknya selama 10.000 tahun. Hanya setelah mencapai keadaan di mana Anda tidak hidup atau mati, Anda dapat merasakan kekuatan yang akan dibawa oleh jenis kultivasi. Kata obat lama. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kelihatannya sederhana, tapi lupakan fakta bahwa dia bukan ksatria undead. Bahkan jika dia, bagaimana mungkin dia bisa menunggu 10.000 tahun? Baginya, bahkan puluhan tahun dan abad terlalu lama. Dia perlu menerobos dengan cepat, menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Di sekitarnya, mata ksatria undead emas semuanya menjadi merah. Mereka semua melakukan semua yang mereka bisa untuk mempelajari prasasti-prasasti. Tidak setiap ksatria undead emas dapat memperoleh tulisan suci prasasti ini, karena prasasti ini memiliki kekuatan misterius yang menutupinya. Karakter di dalamnya sangat kabur, beberapa di antaranya tidak dapat dibedakan. Alasan mengapa Si Hao bisa melihat prasasti perunggu adalah karena efek batu pemakaman berwajah 9. Namun, menghadapi segunung harta, namun tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri membuat Si Hao merasa bahwa itu sangat tidak adil. Ada begitu banyak prasasti, pasti ada kitab suci tingkat pemakaman raja di antara mereka. Setelah diam-diam merekam teks pada prasasti tembaga, Si Hao berdiri di tempatnya, tidak lagi menaruh hati pada hal ini. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang luar biasa ditransmisikan dari bawah, mulai menelan kekacauan utama, menyerap esensi langit dan bumi. Orang bisa melihat bahwa energi padat semuanya akan tersedot. Seolah-olah mata badai muncul di tengah laut, membentuk pusaran. Itu sangat menakutkan, menelan segalanya. Ah, tidak. Ada seorang Golden Undead Knight yang berteriak, karena tersedot turun dari tepi tebing, memasuki pusaran. Dengan suara PU, dia segera berubah menjadi pasta berdarah. Terlepas dari ini, semua prasasti raksasa tenggelam, terseret oleh kekuatan misterius. Selamatkan aku. Ada ksatria undead emas yang berteriak. Ada beberapa orang lagi yang jatuh. Tidak peduli bagaimana tubuh mereka bersinar, melakukan yang terbaik untuk melawan, tidak mungkin mereka bisa mencegah nasib kehancuran mereka. Mereka segera dibunuh oleh pusaran raksasa, berubah menjadi kabut berdarah. Perubahan ini terlalu mendadak. Baru saja, itu masih sangat damai. Semua orang memahami kitab suci, namun dalam sekejap mata, beberapa ksatria undead emas meninggal. Teriak Sazan. Dia sebenarnya juga menghadapi bahaya, jatuh, tetapi dia memiliki artefak pemakaman misterius yang memiliki kekuatan tak terukur. Seberkas cahaya dilepaskan, meledak melalui riak pusaran air. Dia bergegas naik lagi. Namun, wajahnya agak pucat, itu benar-benar terlalu berbahaya. Tubuh dan jiwanya hampir terhapus saat itu. Tidak jauh, ada seorang satria mayat hidup yang kuat yang, meskipun dia bukan dari garis keturunan emas, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih dalam dari Sanzang dan Shenming, lebih tangguh, namun dia masih tidak bisa lepas dari bencana. Pusaran ini datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedamaian dikembalikan ke Burial Abyss. Lebih dari 10 ksatria mayat hidup dengan potensi kuat meninggal. Ini benar-benar sangat disayangkan. Saya baru saja melakukan kontak dengan prasasti emas sekarang, namun sudah tenggelam. Kamu seharusnya bahagia karena kamu mempertahankan hidupmu. Tempat ini berisik. Ada beberapa orang yang agak tidak ingin melihat prasasti itu pergi, beberapa orang yang masih memiliki ketakutan yang tersisa, bersukacita karena mereka masih hidup. Gua itulah yang terbuka,
merebut keberuntungan alami kita. Beberapa orang berkata dengan kebencian. Biasanya, setelah prasasti-prasasti dan artefak pemakaman muncul, itu akan bertahan cukup lama, memungkinkan mereka untuk dengan tenang mendapatkan keberuntungan alami. Namun, kali ini, sebenarnya sesingkat ini. Shenming, Anda dapat mengirim obat umur panjang. Kami akan menunggu untuk membawa kembali keberuntungan alami, kata Sanzang. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat ke arah Si Hao. Sudah waktunya bagimu untuk pergi juga, kata Si Hao. Kedua batang obat abadi sama-sama tidak mau, termasuk milik Shenming. Itu karena jika mereka jatuh, mereka harus menghadapi jenis pancaran kematian yang bahkan seorang ksatria undead tidak dapat bertahan. Dalam sekejap, itu bisa menghilangkan salah satu jejak kehidupan mereka. Itu sangat menakutkan. Karena obat-obatan abadi dapat bertahan terhadap waktu, ada dengan langit dan bumi, cincin waktu umur panjang yang dihasilkan di dalamnya akan memungkinkan mereka untuk hidup melalui jenis cahaya itu. Pohon umur panjang di bahu Si Hao benar-benar tidak ingin masuk, karena meskipun tidak mati, menahan jenis cahaya itu masih akan memaksanya untuk membayar harga yang sesuai. Obat abadi lainnya jatuh. Itu membawa cahaya ungu, penampilan seperti Daois yang duduk, melepaskan 9 lapisan cahaya, sangat surgawi. Itu memasuki jurang maut. Pada awalnya, itu masih bisa melepaskan cahaya kabur, tetapi ketika masuk lebih dalam, pancaran itu ditelan, tidak lagi terlihat. Orang bisa membayangkan seberapa dalam jurang itu. Kamu harus pergi sekarang, atau kita akan ketahuan. Si Hao mendesak. Pohon umur panjang tidak mau, tetapi pada akhirnya, pohon itu tetap berjalan, memasuki burial abis. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar di bawah tanah. Ini adalah obat abadi Shenming. Jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebuah bola cahaya terbang keluar, mendarat di bahu Si Hao. Tepatnya pohon umur panjang itu. Setelah baru saja menuju ke bawah, ia segera bergegas kembali, terlihat sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Semua ksatria undead emas melihat ke atas, membawa ekspresi terkejut. Saya mendengar teriakan teman di bawah dan ketakutan, itu sebabnya, kata pohon umur panjang. Semua orang menjadi terdiam. Mereka semua mengira itu menemukan sesuatu. Ternyata itu hanya hati ayam. Sebuah bola cahaya ungu dengan cepat bergegas, 9 lingkaran cahaya redup. Obat abadi ini terluka. Sosok Taois pada obat kehilangan lengan, robek oleh sesuatu. Pada saat itu, aroma tercium. Si Hao benar-benar ingin bergegas dan menangkapnya. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Shenming. Selain itu, dia dengan cepat menghasilkan tanah raja pemakaman yang paling berharga, pasir perak, membiarkannya berakar di dalamnya untuk pulih. Ada sebuah gua kuno yang memancarkan cahaya warna-warni. Itu merobek saya. Obat abadi menjawab. Ada sesuatu yang aneh. Mengapa ria gua kuno itu begitu kuat? Ini seharusnya tidak terjadi. Sanzang mengerutkan kening. Ayo pergi, tidak banyak keberuntungan alami yang tersisa. Kita harus kembali. Ada ksatria undead emas yang berkata sambil menghela nafas. Yang lain mengangguk, mereka semua merasa tidak berdaya. Si Hao berharap untuk mengakhiri ini lebih awal sehingga dia bisa pergi. Jika tidak, bercampur dengan kelompok ksatria undead ini untuk waktu yang lama pasti akan mengakibatkan terekspos. Kakak Huang, apakah kamu lupa? Kita harus bergandengan tangan dan memasuki gua kuno itu. Legenda mengatakan bahwa ada istana rahasia dengan keberuntungan alami yang tak tertandingi di dalamnya, kata Shenming. Ini terlalu berbahaya. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup. Si Hao tidak ingin pergi. Kali ini, persiapan kami cukup, kami semua memiliki harta pemakaman yang dapat menahan yang tidak menguntungkan. Kita bisa memasuki istana kuno itu, kata Sanzang. Dia juga bertahan dengan ini. Tempat itu memiliki rahasia yang berhubungan dengan Burial Kings. Shenming diam-diam mentransmisikan, memberitahu Si Hao. Ini membuatnya terguncang. Dia sangat menginginkan kekuatan, yang disebut Raja Pemakaman berada pada level yang sama dengan Anlan dan Shutuo, mewakili level puncak kekuatan di dunia ini. Ada rahasia tingkat ini di gua kuno di bawah jurang? Si Hao masih sangat yakin bahwa kultivasi saling berhubungan. Meski berbeda spesies, berbeda sistem budidaya, tetap ada persamaan yang bisa dijadikan acuan, mampu menginspirasi pencerahan. Itu sebabnya sekarang,
dia tergerak. Tenang, kami juga tidak ingin mati. Kami tidak akan membuang nyawa kami, kata Sanzang. Mereka membutuhkan Si Hao untuk bergabung dengan mereka. Itu karena Si Hao memiliki setidaknya 3 harta pemakaman padanya. Hal semacam ini terlalu berharga di wilayah pemakaman, mampu melindungi dari bahaya, memungkinkan mereka melewati tempat-tempat berbahaya. Shen Ming berkata, harta pemakaman kami semuanya luar biasa. Dengan begitu banyak orang bersama, sekarang ada batu pemakaman berwajah 9, aura harta karun pemakaman yang kuat dapat dilepaskan untuk melindungi kita. Pada akhirnya, Si Hao yakin mengikuti mereka. Kalian semua hanya membuang nyawa kalian. Jangan bertindak sembarangan. Ini terlalu berbahaya. Jika kalian semua melakukan ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat kembali. Kamu harus memikirkan semuanya. Ksatria undian emas lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Semuanya menasihati hal ini. Itu karena tidak ada yang pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan di bawah. Kami tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti, kata Sanzang. Pada akhirnya, mereka turun. Mereka bertiga, bersama dengan 2 batang obat umur panjang memasuki jurang hitam besar, memicu alarm dari semua ksatria undian emas. Mereka semua berdiri di permukaan, menunggu dengan gugup. Kecepatan Si Hao dan yang lainnya sangat cepat, segera mengeluarkan beberapa ribu zhang. Tempat ini benar-benar tak terbayangkan. Seberapa dalam? Itu karena mereka masih jauh dari mencapai akhir. Benar saja, kekuatan melahap kuat lainnya muncul, ingin mencabik-cabik mereka. Si Hao menghasilkan kuali hitam, memperbesarnya untuk mengelilingi kelompok mereka, menggunakan harta pemakaman ini. Kemudian, dengan kecepatan seperti ini, mereka melanjutkan untuk beberapa waktu. Tidak lama kemudian, sebuah bola cahaya muncul, kabur dan tidak jelas, tepat di bawah mereka. Kekuatan melahap yang kuat berasal dari sana, menyerap energi esensi ke segala arah, mengambil dan mengirimkan cahaya abadi. Di dinding batu jurang adalah sebuah gua kuno. Ini bukan bagian bawah. Ini gua. Sanzang berkata, sangat yakin. Ayo masuk ke dalam. Shen Ming sangat berani, memimpin. 1 set baju besi misterius muncul di tubuhnya, berkilau dan cemerlang. Pada saat yang sama, Sanzang mengeluarkan lonceng. Itu melayang di atasnya, melepaskan riak yang berlarut-larut, menghancurkan kekuatan melahap yang kuat itu. Ketika Si Hao melihat ini, dia memperbesar kuali emas abadi kegelapan, menutupi dirinya dan 2 obat untuk pertahanan. Kita akan masuk, teriak Sanzang. Ketiganya bergerak bersama, bergegas masuk. Cahaya yang menakutkan muncul. Ini adalah cahaya kematian. Jika itu menyinari makhluk hidup, itu akan menghancurkan mereka, menyebarkan jiwa mereka. Dari dulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak undead knight yang dimakamkan di sini. Pada saat itu, Sanzang meraung, Shen Ming berteriak. Segala sesuatu di depan mata Si Hao menjadi gelap. Bahkan dengan harta pemakaman yang melindungi mereka, ketiganya masih mengalami bencana. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao membuka matanya. Dia menemukan bahwa tubuhnya compang-camping, penuh lubang, pada dasarnya berkeping-keping. Namun, dia saat ini sedang dalam penyembuhan, pulih karena gelombang kekuatan hidup yang berkembang. Ingat, kau berhutang nyawa padaku. Obat tua itu berkata dengan lemah. Itu redup dan kurang berkilau, jelas disinari oleh pancaran itu, membayar harga yang mahal. Sanzang dan Shen Ming keduanya pingsan. Tubuh mereka compang-camping, tetapi mereka seharusnya tidak mati. Obat abadi lainnya juga kacau, tidak sadarkan diri. Kamu menyuruhku minum obat mujarab abadi, kata Si Hao. Itu karena ada aroma di mulutnya yang melonjak dengan kekuatan hidup, tepatnya berasal dari obat mujarab jenis itu. Selama kamu mengerti. Obat umur panjang berkata dengan bangga. Jenis wewangian ini sepertinya bukan milikmu. Rasanya seperti, Si Hao curiga, mau tidak mau melihat ke arah tangkai obat abadi lainnya, pancaran cahaya ungu muncul. Tidak apa-apa, tentu saja itu bukan milikku. Apakah Anda pikir saya retarded? Kenapa aku harus mengorbankan diriku untukmu? Obat tua itu sama sekali tidak malu. Si Hao langsung terdiam. Itu bahkan bukan obat mujarabmu, tapi kamu bisa bertingkah sebangga ini? Namun, bagaimanapun juga, obat lama inilah yang menyelamatkannya, tidak baik untuk bertindak. Sebaliknya,
matanya bersinar dan berkata, "Mengapa Anda tidak membantu saya mendapatkan beberapa tetes obat mujarab abadi?" "Berhenti di sana, jangan pikirkan itu. Saya mengambil risiko dan mendapatkan setetes untuk Anda minum. Ini sudah merupakan kebajikan ekstrim, menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda mencuri setetes lagi, obat abadi itu akan menyadarinya. Pada saat itu pasti akan melawanku sampai mati," kata obat lama. Si Hao memberinya tatapan jijik. Obat tua ini benar-benar tidak jujur dan tulus, mencuri ramuan orang lain, tidak menggunakan miliknya sendiri. Bagaimana kondisi mereka? Si Hao bertanya pada obat lama, melihat ke arah Sanzang dan Shenming. Mereka tidak akan mati, mereka semua memiliki jimat pemakaman yang luar biasa. Itu adalah jimat pelindung tubuh, peluang mereka untuk bertahan hidup setelah memasuki gua ini jauh lebih besar daripada milikmu, kata obat lama. Benar saja, segera setelah itu, Sanzang dan Shenming bangkit kembali, apalagi dengan cepat merawat tubuh mereka yang terluka. Jimat pemakaman di tubuh mereka memiliki kekuatan aneh dan tak terukur. "Ayo pergi, terus maju," kata Sanzang. Dia dan Shenming bertukar pandang, keduanya menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena si Hao bangun bahkan sebelum mereka, membuat mereka terkejut. Gua pemakaman itu sangat dalam, dan juga sangat luas. Mereka maju selangkah demi selangkah, tidak secepat itu, berjalan lebih dari 100 li sekarang. Ini benar-benar mengejutkan. Gua kuno ini sebenarnya sebesar ini. Untungnya, Deadlight tidak lagi muncul, jadi mereka tidak mengalami damage lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, pancaran cahaya lembut dipancarkan dari depan, mengelilingi tempat ini. Kami benar-benar menemukan tempat ini. Shenming sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak, tidak memperhatikan penampilannya sama sekali. "Sungguh, itu istana kuno itu. Kami menemukannya." Sanzang juga tergerak, suaranya sedikit bergetar. Si Hao juga melihatnya. Istana kuno itu sangat kabur, dikelilingi cahaya kabur, samar-samar terlihat. Mereka hampir sampai. Mereka bergegas ke istana kuno. Mereka merasakan gelombang keraguan, haruskah mereka langsung masuk? Apakah kamu merasakannya? Ini adalah energi asal. Sanzang berkata dengan suara gemetar. Aku bisa merasakannya. Itu adalah fluktuasi asal, jenis aura yang tak tertandingi. Shenming juga seperti ini, matanya yang indah penuh kejutan dan kegembiraan. Si Hao mengerutkan kening. Ini adalah tanah asal? Dia benar-benar tidak mengerti. Tempat ini benar-benar istimewa, kemungkinan besar benar-benar tanah asal. Pohon umur panjang diam-diam memberitahu si Hao. Chapter 1490. Tanah asal? Si Hao tidak mengerti. Hanya apa yang berasal dari tempat ini? Namun, dia tidak bisa langsung bertanya pada Sanzang atau Shenming. Dia hanya bisa diam-diam mengobrol dengan pohon umur panjang, memintanya menjawab pertanyaannya. Ini ada hubungannya dengan asal-usul Ksatria Undead. Dikabarkan bahwa asal-usul mereka sangat kompleks, juga sangat mengejutkan. Obat abadi diam-diam menjawab. Ini membuat si Hao terkejut. Apakah ada pepatah lain tentang asal-usul dan kelahiran kembali para Ksatria Undead? Apakah mereka berbeda dari klan lain? Kita harus masuk. Jika kita benar-benar berhasil, di masa depan, kita mungkin menjadi raja pemakaman, menjadi eksistensi yang paling kuat. Shenming sangat terguncang. Kepalanya yang berambut merah menyala berkibar-kibar, matanya yang cerah melebar sangat lebar. Sanzang juga bersemangat, berbeda dari penampilannya yang sebelumnya sungguh-sungguh. Rambutnya yang panjang keemasan berkilau seperti matahari yang terik. Dia mengepalkan tinjunya, melepaskan raungan rendah. "Mari kita bekerja sama untuk mendobrak masuk," kata Sanzang. Istana kuno itu sangat besar, beberapa lusin pilar tebal menjulang. Mereka adalah warna putih samar, berdiri di depan mereka, memberikan perasaan yang bermartabat dan surgawi, terlebih lagi memiliki jejak waktu yang berbintik-bintik. Istana ini menjulang setidaknya untuk 1 atau 2 era yang hebat, tetapi tidak pernah runtuh. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Itu ditumpuk dari batu raksasa. Setiap bagian dari bahan batu terkorosi oleh waktu sampai semua cahaya hilang, seolah-olah telah dipoles. Mereka kurang lebih memiliki beberapa tanda erosi, tetapi mereka masih kokoh, hanya memiliki perasaan perubahan besar yang ditambahkan padanya. Batu itu tidak cemerlang, tetapi seluruh istana memancarkan cahaya kabur.
Cahaya tidak menyentuh batu, hanya mengelilingi permukaan istana. Ini adalah istana raksasa yang sederhana dan kuno, istana yang sepenuhnya mewujudkan masa lalu. Sementara itu, cahaya surgawi di sekitarnya menambahkan jenis warna misterius. Bisakah itu dimasukkan? Si Hao bertanya. Saat ini, mereka tiba di depan istana, merasakan semacam kekuatan misterius. Jenis cahaya itu tidak menyakiti siapapun, tetapi itu menghentikan mereka untuk melanjutkan. Di bawah tangga batu sebelum istana besar ada banyak debu. Ada debu berwarna putih, emas, bahkan hitam, semuanya berbeda, membawa energi yin. Ini awalnya adalah tanah suci, tetapi sebenarnya ini aneh di bawah peron. Abu makhluk kuat, kata Sanzang. Dia segera sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu karena sebelum datang ke sini, dia sudah melakukan banyak penelitian, membaca banyak teks kuno, mengetahui beberapa misteri tempat ini. Si Hao terdiam. Itu sangat berbahaya bahkan di pintu masuk gua kuno, dia hampir mati dalam prosesnya. Sementara itu, jika kedua ksatria undead emas itu tidak memiliki tubuh yang melindungi jimat, mereka pasti akan mati di bawah cahaya kematian itu juga. Sebenarnya ada banyak ahli yang mencapai tempat ini sejak zaman kuno, kata si Hao sambil menghela nafas. Senior benar-benar terhormat, demi mengejar rahasia pamungkas, tidak ada dari mereka yang takut mati, kata Shen Ming. Tempat ini sangat tidak biasa, pasti sangat sulit untuk dimasuki. Sekarang, mereka mulai melihat sekeliling. Kami akan mempertaruhkan semuanya. Jika kita bisa masuk, siapa tahu, kita akan menjadi 3 raja pemakaman yang hebat di masa depan, menjadi 3 raksasa wilayah pemakaman. Apakah kalian semua berani masuk? Meskipun Shen Ming terlihat anggun dan cantik, kecantikan yang menggulingkan dunia, saat ini, dia sangat ramah, kata-katanya bergema, ingin segera maju. Kami secara alami akan mengambil risiko, gunakan semua metode. Sanzang mengangguk. Si Hao benar-benar tidak mau. Jika tidak ada bahaya, dia secara alami ingin menjelajah, mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Namun, saat ini, tempat ini sangat berbahaya, apalagi terkait dengan ksatria mayat hidup. Maknanya tidak terlalu bagus baginya. Dia tidak mau masuk sama sekali. Biarkan aku memikirkan semuanya. Dia berkata. Obat abadi juga seperti dia, tidak ingin masuk. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Shen Ming. Dia segera berjalan ke depan, lapisan pelindung surgawi menutupi dirinya. Pada saat itu, pintu istana kuno bersinar, tangga bergelombang dengan cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya, segera menenggelamkan tempat ini. Itu sangat menakutkan. Shen Ming berteriak, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Liontin di antara alisnya segera hancur, tetapi sejumlah besar pola memanjang, segera menutupinya, melindungi tubuh aslinya. Apa? Itu adalah aura raja pemakaman. Pohon umur panjang terkejut. Liontin itu tidak biasa, menyembunyikan kekuatan raja pemakaman. Saat ini, itu berubah menjadi pola misterius, melindungi Shen Ming. Dia terhuyung-huyung, tetapi pada akhirnya, dia bergegas ke istana kuno itu. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan sesuatu yang salah. Fluktuasi di tempat ini terlalu kuat, seolah-olah seluruh istana kuno adalah monster besar yang bangkit kembali. Aku juga pergi. Sanzang berbalik. Dia tersenyum ke arah Si Hao, sangat lembut, tetapi juga agak aneh. Mereka sudah sejauh ini, namun mereka masih bisa tersenyum? Sanzang bahkan lebih langsung, menghasilkan dekret magis. Itu sangat menakutkan, aura yang dilepaskan tak terbayangkan. Puluhan ribu simbol mengeluarkan suara kengkiang, seolah-olah bilah beresonansi. Dekret Raja Pemakaman. Obat umur panjang itu terkejut. Selain itu, diyakini bahwa ini adalah dekret magis Dao yang ditulis dengan serius oleh Raja Pemakaman itu. Cahaya warna-warni di peron itu hancur berkeping-keping. Sebuah retakan muncul di sana. Sanzang bergegas masuk, meskipun tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari tubuhnya, dia masih berhasil masuk. Keduanya memiliki persiapan mereka sendiri, memiliki Raja Pemakaman yang kuat mendukung mereka. Kata pohon umur panjang. Si Hao berbalik untuk pergi. Dia pasti tidak ingin berpartisipasi. Kedua individu itu sama-sama memiliki harta rahasia Raja Pemakaman, mampu melindungi diri mereka sendiri. Jika dia masuk dengan terburu-buru, dia pasti akan mati. Namun, hal-hal melebihi harapannya.
Fluktuasi istana kuno menjadi semakin intens. Cahaya keberuntungan dilepaskan dalam garis-garis tak berujung dari tangga, dan kemudian itu benar-benar mulai berputar, berubah menjadi pusaran emas, menelan segalanya. Si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, dia masih dikelilingi oleh pusaran emas, tersapu. Jika dia jatuh ke dalam, tanpa artefak magis yang diberikan Raja Pemakaman, dia pasti akan mati. Si Hao akhirnya tahu mengapa Shen Ming dan San Zhan tersenyum. Senyumnya sangat aneh. Itu karena mereka berdua sudah lama meramalkan bahwa dia pasti akan dipaksa masuk. Tempat ini memiliki beberapa misteri. Dia tidak tahu tentang mereka, tetapi mereka berdua tahu. Si Hao segera mengeluarkan kuali emas abadi kegelapan, membuatnya dengan cepat membesar. Si Hao membawa obat umur panjang bersamanya, bergegas masuk, lalu menutup-tutupnya. Selain itu, dia menghasilkan diagram 10.000 roh dan inti pedang abadi, menghadapinya dengan serius. Seseorang bisa mendengar suara yang jelas. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Cahaya warna-warni yang menguntungkan terus-menerus membombardir kuali emas abadi. Kemudian, si Hao merasa dunia berputar. Pusaran emas itu bergerak, seolah-olah akan membuat kuali ini pecah. Benar saja, kuali emas abadi sudah tidak bisa bertahan. Lagi pula, itu retak, lama rusak. Pada saat ini, melalui celah-celah, dia bisa melihat seberkas cahaya terang yang membentang, langsung menenggelamkan kuali. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, menampilkan semua tekniknya yang berharga, melawan dengan kekuatan penuh. Namun, ini tidak ada artinya. Ini bukan konfrontasi pada tingkat kekuatan yang sama. Begitu dia melakukan kontak, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipa, beberapa lusin patah. Selain itu, dagingnya sangat hancur, hampir meledak. Dia mengacungkan inti pedang abadi, meretas keluar. Dia memegang diagram 10.000 roh sebagai pertahanan. Namun, jenis pancaran api itu ada di mana-mana. Diagram 10.000 roh tidak efektif untuk pertama kalinya. Itu karena ini bukan serangan frontal, melainkan serangan yang datang dari mana-mana. Jenis pancaran itu berubah menjadi riak air, menenggelamkan tempat ini. Pada saat genting, inti pedang abadi bergetar, melepaskan cahaya kenaikan, memaksa kembali cahaya warna-warni. Namun, ini memicu serangan yang bahkan lebih menakutkan. Cahaya ini sepertinya benar-benar mengembun menjadi riak air, dengan cepat mengalir, menjadi lebih kuat. Setelah gelombang gemetar, angin gila meraung. Inti pedang abadi melayang sendiri. Selain dari cahaya kenaikan, ada juga adegan tidak teratur lainnya. Di atas, ada makhluk berbentuk manusia yang naik ke keabadian, hujan cahaya menyebar, memenuhi langit. Itu terlalu menyilaukan, membutakan pada titik di mana orang tidak bisa membuka mata mereka. Di bawah, ada hamparan demi hamparan daerah pemakaman kuno, makam tak berujung, warna merah tua, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang terkubur. Di bawah matahari terbenam yang berlumuran darah, ada makhluk manusia yang duduk di peti mati tembaga, tampak kesepian dan melankolis. Darah mengalir, berubah menjadi aliran, melewati tanah pemakaman satu demi satu, sunyi dan menakutkan. Tanah pemakaman kuno berlumuran darah. Hanya tempat peti mati tembaga itu yang damai, tidak ada darah yang mendekatinya. Makhluk manusia duduk di atasnya, kepala dimiringkan, menatap ke arah matahari terbenam yang berlumuran darah. Ini adalah kedua kalinya adegan ini muncul. Bahkan dalam keadaan saat ini, itu masih membuat Si Hao terkejut. Saat ini, Si Hao memiliki kesalahpahaman bahwa cahaya warna-warni yang menyala-nyala di dalam peti mati emas gelap menjadi darah, sedangkan inti pedang abadi menjadi peti mati tembaga itu, melayang bersama. Hanya dengan meraih inti pedang dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah jenis transformasi yang sangat aneh. Akhirnya, seolah-olah semuanya menghilang, tidak ada adegan kenaikan abadi, juga tidak ada cahaya penghancur yang berat. Hanya ada peti mati tembaga yang beristirahat di lautan darah. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, semuanya bergetar, dan kemudian semuanya menghilang. Terlepas dari apakah itu cahaya warna-warni yang menguntungkan, hujan kenaikan, atau tanah pemakaman kuno dan kuburan darah, mereka semua menghilang. Hanya ada Si Hao yang meraih inti pedang abadi, duduk di kuali. Dia tahu bahwa dia pasti melewati penghalang, memasuki istana kuno. Si Hao dengan cepat menyingkirkan inti pedang dan hal-hal lain. Dengan suara kuangdan, dia membuka tutup kuali, berjalan keluar dari dalam. Kuali emas abadi kembali menjadi seukuran kepalan tangan, muncul di tangannya.
Jelas bahwa Sanzang dan Shen Ming terkejut, tidak menyangka Si Hao bisa masuk juga. Kakak Huang memang tangguh, mengagumkan, kata Sanzang. Si Hao tidak menjawab, malah menatap ke depan. Perhatiannya sangat terpikat. Pada kenyataannya, Sanzang dan Shen Ming juga segera memusatkan perhatian mereka pada benda suci di tengah istana kuno. Sumber aura sebenarnya adalah benda ini. Saat ini, itu mengalir dengan warna-warna cemerlang, pancaran menyilaukan menyebar keluar. Cahaya warna-warni surgawi yang cemerlang berkedip-kedip, terus berubah, seolah-olah mereka tiba di negara yang berumur panjang. Asal? Si Hao bertanya. Dia menyipitkan matanya, dengan hati-hati mengukurnya, ingin melihat tubuh utamanya dengan jelas. Sanzang dan Shen Ming bahkan lebih gelisah, benar-benar ingin segera bergabung dengannya, menjadi raja pemakaman. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.